Oke, selamat datang di Viva Justicia Talk, yang mana channel ini akan membahas berbagai macam isu-isu sosial, politik, ekonomi, hukum yang sedang berkembang di baik nasional ataupun internasional. Dan saat ini kita akan membahas berdiskusi dengan Bapak Haji Ramadan, sarjana hukum. Asik. Jadi sudah sah kita untuk mengomentari peristiwa-peristiwa di sini ya Pak ya? Ya sudah. Ada Jadi, letter standingnya. jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada peraturan nih Pak Haji. Peraturan Wali Kota Medan yang sedikit kontroversial tentang penanganan COVID-19. Ada di peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan. Ya. Nah, jadi di peraturan Wali Kota ini yang dibahas itu ruang lingkup peraturan Wali Kota ini dia ada berbagai poin. Itu jadi ada karantina kesehatan, hak dan kewajiban, upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan karantina kesehatan, sumber daya penanganan COVID-19, pendanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan penegakan hukum. Kita akan bedah dari karantina kesehatannya dulu. Ya. Jadi di pasal 5-nya ini ada definisi karantina kesehatan itu ada dua, Pak Haji. Iya. Ada karantina rumah dan karantina rumah sakit. Nah, jadi di karantina rumah ini, kalau rekan-rekan mau buka, ada di bagian pasal 5, itu karantinanya dia terbagi dua antara karantina rumah sama karantina rumah sakit. Perbedaannya ini di mana Pak Haji kira-kira? Ya, kalau karantina rumah dia sifatnya mandiri. Sedangkan karantina rumah sakit ya ada fasilitasnya gitu, dari segi tenaga medisnya, alat medisnya gitu. Jadi lebih kepada kalau karantina rumah sakit dia dikarantina di rumah sakit. Rumah sakit ya. Cuman yang menarik di sini poinnya sebenarnya di karantina rumah ini. Jadi karantina rumah ini dikhususkan kepada masyarakat yang berstatus PP, OTG, ODP, dan PDP ringan. Buat rekan-rekan yang belum tahu, mungkin PP ini adalah pelaku perjalanan, OTG ini adalah orang tanpa gejala, ODP orang dalam pemantauan, dan PDP ringan ini adalah pasien dalam pengawasan, cuman dia gejalanya ringan. Nah, buat mereka ini, mereka dikarantina di rumah. Kalau yang udah berat, mungkin akan dikarantina di rumah sakit. Gitu ya Pak Haji ya. Iya, benar. Nah, yang jadi poin yang menarik itu kegiatan yang dilakukan di karantina rumah itu menuai kontroversi. Nah, itu Pak Haji. Ini masih poin pertama nih ya gitu. Jadi pelaksanaan karantina ini dilakukan sama gugus tugas kota dan gugus tugas kecamatan yang nantinya ngasih informasi dan tujuan pengkarantinaan rumah. Jadi terhadap berapa orang tuh, berapa status orang tuh tadi, PP, OTG, ODP, dan PDP ringan. Berarti ada 4 status orang yang nantinya akan dikarantina rumah. Jadi di sini mereka dengan 4 status orang ini diwajibkan untuk karantina rumah. Nah, karantina rumahnya yang seperti apa ini kira-kira Pak Haji? Boleh bisa dilihat di pasal 9. Boleh, ntar ya saya lihat dulu ya. Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Jadi kira-kira poin-poin yang menjadi kontroversi gitu terhadap karantina rumah ini itu seperti apa kira-kira gitu. Karena sebenarnya di sini kan poinnya ada banyak nih, dari A sampai ke P. Oke. Di pasal 9 ya? Pasal 9.
poin kontroversinya sebenarnya banyak. Cuman saya ambil satu poin aja. Ya. Berada di poin I. Oke. Pada beberapa rumah yang sangat berdekatan atau menggunakan kamar mandi dan sumur bersama mereka terpaksa di karantina rumah. Harus meliputi beberapa rumah yang berdekatan tersebut. Nah, masalahnya di dalam surat putusan Menteri Kesehatan nomor 2 nomor 202 tahun 2020 tentang protokol isolasi diri. Ya. Karantina rumah poin itu nggak disebutkan. Oh, berarti ini nggak ada dasarnya ya? Iya, karena kita melihat situasi yang ada di Kota Medan, yang dimana rumah itu seperti ruko gitu. Banyak rumah-rumah yang kayak ruko. Dekat-dekatan. Nah, jadi contoh nih ya, di dalam satu ruko tinggallah 3 kepala rumah tangga. Ya. Nah, ruko tersebut terdiri dari 3 lantai. Nah, di masing-masing lantai terdapat 3 kepala rumah tangga. Nah, yang positif corona berada di lantai pertama. Pertanyaannya, di lantai kedua, ketiga, apakah wajib isolasi juga? Ya kalau di sini ngomongnya wajib kan gitu. Betul. Cuman di surat Menteri Kesehatan tersebut tidak diatur mengenai itu. Iya. Yang dimana perlu adanya pencampuran budaya hukum gitu. Oke. Cuman sebenarnya selain itu, karena memang ini poinnya cukup unik gitu ya. Jadi kalau pada beberapa rumah yang sangat berdekatan, jadi kalau misalnya dia pakai sumur yang sama gitu kan, apakah rumahnya itu atau sebelahnya itu tetap dikarantina? Kalau di sini berdasarkan peraturan ini ya jelas akan dikarantina gitu. Jadi pengkarantinaan itu nggak cuman kepada orang-orang yang yang cuman ODP, OTG, PP dan PDP ringan gitu. Cuman tetangga-tetangganya juga kena. Tapi kalau misalnya pakai sumur yang sama. Lucu ini, kamar mandi dan sumur yang sama. Berarti ada rumah-rumah yang seperti yang saya bilang tadi, ruko ya, berarti tinggal 3 lantai, cuman orangnya beda-beda. Iya. Gitu ya. Dan yang cukup menarik sebenarnya di poin di sini adalah rumah yang dikarantina itu dikasih garis polisi. Polis lainnya. Polis lain itu ada di poin D. Gitu. Jadi pemberian ini sebenarnya cukup menarik gitu. Jadi pemberian tanda polis lain garis polisi ini kan sebenarnya cuma untuk pembatas supaya masyarakat nggak masuk. Tidak masuk. Benar sebenarnya tujuannya supaya masyarakat nggak masuk. Tapi di sini kayak ada pemberian seperti TKP gitu. Kayak TKP gitu. Jadi kayak ini tempat kayak peristiwa pidana gitu jatuhnya. Yang perkara ya. Bahaya sebenarnya ini. Sebenarnya enggak, corona ini perkara juga. Iya perkara, cuman kan dia nggak masuk pidana Pak gitu. Pidananya nggak kena sebenarnya di sini. Cuman ya mungkin pemerintah Kota Medan punya alasan lain kenapa dia menerapkan naruh polis lain. Dan kita juga belum tahu ya sampai sekarang ini ada berapa polis lain yang ditaruh di Kota Medan ini karena kalau ngelihat data statistik sebenarnya orang yang ODP, orang yang PDP, orang yang positif di Kota Medan itu cukup banyak gitu ya. Sebenarnya Pak, ada lebih poin yang lebih menarik lagi. Apa tuh? Di pasal 8 ayat 1. 8 ayat 1, oke. Selama pelaksanaan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu wajib. Nah, pertanyaannya. Untuk yang berstatus sebagai PP bagaimana? Nah itu, mereka yang PP ini kan mereka yang pelaku perjalanan yang memang dianya ini baru datang dari daerah-daerah zona merah. Contoh kalau di Indonesia ada Jakarta, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur gitu. Nah mereka ini yang begitu sampai ke Medan, mereka ini dinyatakan sebagai PP dan harus melakukan karantina rumah. Masalah dibiayain sama pemerintah daerah ini ya kita belum tahu karena memang saya sendiri selaku PP juga nggak kena gitu. Nah nggak dapat pembiayaan, cuman memang saya datang sebelum adanya corona menjamur di Indonesia sih gitu. Jadi selama karantina rumah ini semuanya mereka diberikan kebutuhan hidup dasar. Sebenarnya parameter kebutuhan hidup dasar ini yang nggak dijelaskan dalam peraturan ini. Jadi apa yang menjadi kebutuhan hidup dasar dalam
dalam peraturan ini yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah? Seharusnya pasal tersebut ditambah. Jangan bagi orang. Jadi bagi setiap yang menempati. Jadi hewan juga berlaku di situ. Oh, jadi hewan juga dapat. Iya. Karena hewan juga makhluk hidup ya, Pak ya. Iya, makhluk hidup, bukan orang. Nah, oke, mungkin untuk karantina rumah ini udah udah banyak yang menjadi kontroversial karena memang ini peraturan cukup unik gitu. Ada beberapa materi-materi muatan dalam peraturan ini yang keluar tanpa adanya dasar hukum lain yang jelas. Iya gitu. Benar, seperti tadi Ruki tadi kan tidak diatur. Jadi maju dia. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, berarti ini perwalnya ini revolusioner, gitu. Tanpa memikirkan yang atasnya, gitu dia. Kemudian ada bagian hak dan kewajiban, itu termuat dalam pasal 12. Jadi setiap orang yang menjalani karantina kesehatan, baik karantina kesehatan di rumah sakit maupun di rumah, itu memiliki hak yang sama untuk melakukan atau untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah sesuai pelayanan kesehatan dasar yang sesuai kebutuhan medis. Kemudian memperoleh biaya hidup dasar. Nah, kembali lagi nih Pak Haji, biaya hidup dasar ini patokannya gimana? Nggak ketemu di kita masalahnya. Itu pun juga di ayat 2-nya juga ambigu. Pelaksanaan pembunuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh ketua gugus tugas kota. Nah, ini belum kita bedah sebenarnya. Iya. Bagaimana pembunuhan anak sebenarnya mungkin ada di sini ya, ditetapkan oleh ketua gugus kota Medan berarti kalau di sini. Nanti akan kita searching untuk lebih lanjut. Cuman berhubung memang ini peraturan wali kotanya yang mau kita kupas tuntas, rekan-rekan. Jadi kita mau lihat sejauh mana, seefektif apa peraturan ini berlaku gitu. Karena ini peraturan ini berlaku pada diundangkannya tanggal 30 April 2020 oleh Wali Kota Medan untuk sebagai salah satu acuan untuk upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran coronavirus ini. Berarti sekarang udah berjalan. Nah, sekarang sudah tanggal 20 Mei. Sudah 20 hari berjalan kurang lebih. Dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di pasal 15-nya Pak Haji sebenarnya hampir sama ya kayak daerah-daerah lain, itu mengurangi dan membatasi aktivitas luar rumah bagi yang tidak berkepentingan, melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum seperti pasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidak berkerumun dan menjaga jarak. Ini nggak ada masalah ya kalau di sini sebenarnya. Sebenarnya ada masalah. Di mana masalahnya? Ini banyak masalah peraturan ini ya. Di mana? Dalam upaya pencegahan tadi, sudah dikatakan mengurangi, membatasi aktivitas luar rumah, menggunakan masker. Baik di tempat umum seperti pasar tradisional, modern, terminal, pelabuhan. Nah, kita lihat pasar modern yang terbesar di Medan sama sekali tidak menerapkan social distancing minimal 2 meter. Itu kita lihat aja waktu dia mau pembayaran. Iya. 2 meter gimana? Nggak nyampe. 2 meter duit dilempar gitu ya? Nggak bisa. Oke. Terus? Dan masih banyak gitu orang di swalayan, di mall atau di tempat pasar-pasar itu yang memang udah tempat mereka itu menjual dan membeli. Jadi saya rasa upaya pencegahannya itu nggak berjalan gitu. Dan banyak juga swalayan itu tidak menyediakan cuci tangan gitu. Oh, nggak naruh tempat cuci tangan ya. Sanitizer ya. Dan protokolnya gini, harus mencuci tangan dengan air yang mengalir. Air mengalir, betul sekali Pak Haji. Pertanyaannya, ada nggak airnya? Harusnya ada. Cuman bagaimana teknis di lapangannya, kita juga belum ada keswalayan gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi gitu Pak Haji, beberapa kali saya mengunjungi minimarket. Kita mengunjungi minimarket memang sebenarnya di luar dari pintunya itu ada di luar dari pintu masuknya itu ada
galon gitu, galon berisi air tempat kita bercuci tangan. Iya. Sebenarnya itu ada, cuma nggak tahu kalau di swalayan bagaimana ya, karena kalau ditaruh di swalayan, ditaruh di dalam, cuci tangan di situ basah. Cuman kan itu sesuai protokol ini. Protokolnya begitu, Iya. ya kan? Dengan air mengalir. Nah, ini kita masuk ke bagian poin yang paling menarik Pak Haji. Penegakan hukum. Sanksi penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan wali kota ini dilakukan oleh gugus tugas kota. Di mana kewenangan gugus tugas kota ini melakukan tindakan penertiban non justisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan wali kota ini, seperti membubarkan kerumunan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19. Tapi yang menarik di sini sebenarnya ada beberapa poin yang menurut saya gitu nggak tepat. Kalau kita melihat di sini pasal 25 ayat B, di situ ada tindakan-tindakan administratif yang dilakukan sama gugus kota. Itu ada 7 poinnya. Buat rekan-rekan yang mau lihat itu ada di pasal 25 huruf ayat 2 huruf B gitu. Jadi ada apa aja tuh? Teguran lisan, peringatan, penahanan kartu identitas, ini yang menarik. Pembatasan atau penghentian atau pembubaran kegiatan, penutupan sementara, pembekuan izin dan pencabutan izin. Baru ayat 3-nya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan pada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Ini luar biasa nih Pak Haji. Karena oke lah kalau teguran lisan berarti ditegur secara lisan. Diberikan peringatan, ada warning yang dilakukan sama gugus tugas kota. Penahanan kartu identitas. Ini sangat luar biasa. Karena kalau menurut portal-portal berita yang dibaca gitu ya, jadi yang nggak pakai masker itu saat jaring razia COVID-19 sama gugus tugas kota ini ditahan kartu identitasnya. Melanggar nggak? Melanggar. Cuman gini ya. Sanksi menurut hukum itu ada 3. Yang pertama itu sanksi hukum pidana, yang kedua sanksi hukum perdata, dan yang ketiga adalah sanksi administrasi. Nah, masuklah ke pasal 25 tadi ini. Masuklah dia tentang sanksi administrasi. Nah, di pasal 2 huruf B poin ketiga, penahanan kartu identitas. Yang dimana itu sebenarnya melanggar undang-undang. Undang-undang apa yang dilanggar? Undang-undang tentang administrasi kependudukan. Yang dimana setiap orang berpergian tidak membawa kartu identitas, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan dendanya. Ada denda. Ada. Kalau orang nggak bawa kartu identitas ada denda. Ada denda. 50.000. 50.000. Iya. Terus? Nah, untuk permasalahan ini lucu sebenarnya. memang lucu, memang cukup menarik. Penahanan kartu identitas. Nah, kalau kita pergi tanpa ada identitas, berarti kita keluar udah melanggar hukum dong. Iya kan? Kita melanggar hukum karena kita nggak punya kartu identitas. Kita nggak identitas. Itu siapa? Gitu? Iya benar. Tapi sebenarnya di sini ada berita acaranya sih, berita acara penahanan kartu identitasnya. Karena kan nanti sebenarnya protokol untuk ngambilnya dari kartu identitasnya. Jadi kartu identitasnya ini ditahan selama 3 hari. Bayangkan 50.000 kali 3. 150.000. Udah ekonomi lagi semrawut gara-gara COVID, masih kena denda juga, bahaya memang. Ya memang ada. Itu dari segi pelanggaran terhadap undang-undang Adminduk ya, administrasi kependudukan. Dan sebenarnya kalau di sini kalau saya sih menganalisanya dari pelanggaran di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana materi muatan peraturan perundang-undangan khusus untuk peraturan wali kota, peraturan daerah wali kota gitu, peraturan wali kota. Dia ini sebenarnya materi muatannya nggak boleh menerapkan adanya penegakan hukum. Karena kan sebenarnya ini cuma acuan teknis. Kalau peraturan wali kota ini. Dan memang dasarnya ini juga harus berdasarkan melalui adanya perda. Karena ini kan kalau bahasa awam juknis, petunjuk teknis lah gitu namanya peraturan wali kota ini. Jadi
adanya penegakan hukum di peraturan wali kota ini sebenarnya ini bukan materi muatan daripada peraturan wali kota itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya ini gugus tugas punya kewenangan untuk melakukan tindakan gitu. Salah satunya ini penahanan kartu identitas. Sebenarnya ini adalah poin paling menarik dari peraturan wali kota ini. Kenapa? Makanya mau kita kupas gitu kan. Penahanan kartu identitas yang memang banyak pro kontranya, banyak penentangan karena memang nabrak hukum itu luar biasa sebenarnya gitu. Kalau menurut analisa kita gitu ya. Tapi ya mau gimana? Tujuannya itu ya untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat supaya masyarakat ini patuh lah gitu. Karena kan yang dirazia ini yang nggak pakai masker. Iya. Gitu. Dan melanggar ya. Jadi karena memang aturannya kalau keluar tuh wajib pakai masker, masyarakatnya bandel nih nggak pakai masker gitu. Dan penutupan sementara berarti kan tempat yang menjadi kerumunan itu yang ditutup sementara itu nggak masalah. Pembekuan izin berarti izinnya dibekukan untuk sementara dan pencabutan izin berarti ini sanksi paling fatal nih. Berarti tempat usaha, tempat kerumunannya itu udah dicabut. Nah, poin yang menarik satu lagi. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan kepada etika dan moral. Waduh ini. Etika dan moral itu parameternya kayak gimana? Gak ada ininya ya. Legal standingnya ya. Karena penentuan etika dan moral gitu. Kita tahu lah masyarakat Medan ini kan etika dan moralnya. Memang hukum itu hidup di masyarakat. Dan masyarakat itu punya etika dan moral. Tapi kalau kita bicara tentang sanksi, kita bicara tentang hukum positif. Iya, makanya karena kalau misalnya berpedoman didasarkan kepada etika dan moral, artinya acuannya nggak jelas nih, abstrak. Karena etika gimana ngukurnya gitu ya. Mungkin oke lah kalau misalnya dia kasar, dia melawan, oke itu nggak etika. Tapi yang kita khawatirkan di sini begitu misalnya nanti ini memang ada dendam pribadi nih jadi kewenangan kan jadi terjadi abuse of power gitu kewenangan yang dilakukan oleh para petugas-petugas yang ditunjuk dalam peraturan ini. Cuman kita berharap mudah-mudahan sih enggak ya gitu. Mereka ini petugas-petugas yang memang benar dalam melakukan tugasnya. Cuman itu kan kita kekhawatiran kita aja karena memang ada kerancuan di sini gitu. Dan pelanggaran terhadap pelaksanaan karantina rumah dan pelaksanaan karantina rumah sakit dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berarti di sini mengacu kepada, berarti boleh dong ditahan ya? Sebenarnya gini, menurut saya ya, di dalam peraturan perundang-undangan itu untuk perwal ini, dia boleh dikenakan sanksi, tapi yang cukup sanksi administratif. Dia tidak boleh sanksi pidana. Makanya di pasal 26 itu diatur sanksi sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Gitu. Iya sih, cuman karena di sini kan kalau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan yang mana yang dipakai undang-undang karantina. Toh Medan juga belum PSBB kan? Gitu. Medan belum ada PSBB, Sumut belum ada PSBB. Jadi untuk menggunakan ketentuan perundang-undangan yang mana nih gitu. Ya, karena kan ini pelanggaran terhadap pelaksanaan karantina rumah. Berarti orang yang dikarantina, yang karantina dia yang melanggar, berarti dia keluar dong gitu. Tapi kan udah dikasih polis lain, udah dijagain juga gitu. Gimana dia mau keluar gitu. Bingung juga kita memang kadang-kadang. Tapi memang cukup preventif sih ini pasal 26 itu untuk mencegahnya. Dan secara keseluruhan kalau kita nilai dari 1 sampai 10 Pak Haji. Iya. Kira-kira berapa nih nilai perwalannya? 6. Iya. Berarti sedikit di atas normal ya. Sedikit. Karena kalau 5,5 normal berarti ya. Kalau 6 berarti sedikit di atas setengah. Cuman kalau saya di sini menilai 6,5 lah. 6,5. Jadi naik di 0,5 karena memang di poin saya sedikit apanya itu di pasal 25 itu penegakan hukumnya karena itu merupakan bisa jadi kerugian masyarakat itu sendiri. Besar kali potensi itu. Iya. Apalagi misalnya ini protokolnya gini dia ngambil KTP-nya itu datang ke kecamatan. Ya. Kita nggak ngerti nih
si masyarakat yang kena razia ini datang ke kecamatan naik apa? Iya kan? Kalau misalnya dia naik angkutan umum, oke lah, kita berharap semua angkutan umum di Kota Medan ini bersih dari virus corona gitu kan, selalu dilakukan penyemprotan disinfektan. Tapi kalau misalnya di angkutan kita belum PSBB ya, dengan catatan kita belum PSBB, artinya berarti angkutan umum itu belum dibatasi. Berarti masih boleh penuh, boleh desak-desakan. Keluar lagi Pak, keluar lagi pakai masker, walaupun pakai masker ya, keluar lagi pakai masker, datang ke kecamatan, ngambil ngambil KTP, pulang lagi. Oke lah kalau dia naik kendaraan pribadi ya, kan yang jadi pertanyaannya kalau yang naik kendaraan umum, kita bukan uzon sama kendaraan umum ya, cuman sebagai sebagai penilaian yang gimana ini ya nilainya gitu. Karena harusnya sih kalau menurut saya ini petugasnya yang nyamperin ke rumah. Benar. Nah, harusnya begitu, nyamperin ke rumah masyarakat yang kena razia ini untuk mengembalikan KTP gitu. Dan poin yang menarik lagi Pak Haji sebenarnya dari penahanan ini wajib dikomentari. Mereka ini harus diwajibkan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan itu tidak mengulang lagi ya? Kemungkinan seperti itu gitu. Ketika memang dia nggak membuat surat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi. Coba sekarang gini, anggaplah ini mudah-mudahan terjadi, coronavirus ini sudah hilang di muka bumi ini. Amin gitu kan. Sudah tidak ada lagi. Tapi karena surat pernyataan itu Pak Haji, dia jadi kemana-mana harus pakai masker. Ya kalau orangnya gerah gimana? Karena ada surat pernyataan ini. Surat pernyataan bahwa ini surat pernyataannya dengan asumsi bahwa saya akan selalu menggunakan masker ketika keluar gitu. Memang baik sih untuk si yang membuat pernyataan ini. Cuman kita kan sebagai memang orang yang bahasanya gitu. Ketika memang dalam melakukan aktivitas di luar, kalau harus selalu menggunakan masker, cara kita berkomunikasi agak sulit. Karena kan gaya gerak mulut ini nggak bisa ditebak gitu. Kalau memang ini masyarakat taat akan janji dia dengan pernyataan dia, ini gimana Pak? Di seumur hidup dia harus pakai masker. Cuman di pasal ini tidak ada menyebutkan karantina wilayah ya? Ya karena kan kalau karantina wilayah dia skupnya adalah provinsi ya. Pergub jatuhnya. Cuman kalau karantina rumah berarti tak boleh mudik ya? Ya bagi orang yang di karantina rumahnya gitu. Dan kalau yang karantina? Ya nggak tahu kita. Sebenarnya kan kalau mudik udah dilarang gitu kan. Kalau untuk berpergian kalau yang nggak penting-penting amat itu ya nggak usah keluar lah gitu. Kita di rumah aja. Iya. Oke, cukup mungkin sekian pembahasan kita kali ini di Viva Justicia Talk. Gila nggak kerasa waktunya ya. Terima kasih banget udah nonton, udah ngeliat kita berdiskusi. Apabila misalnya ada saran atau komentar-komentar lain, boleh komentar di kolom komentar kita ya. Sampai ketemu lagi. Bye.